Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita yang ke-6 ini ya, kuliah standarisasi sistem kelistrikan dan K3 ya. Pada pembahasan ini kita mengetahui ya apa saja bahaya listrik ya. Pertama, kita harus mengingat ada arus dan tegangan listrik itu tidak tampak, kemudian tidak berbau, tidak berbunyi, tapi dapat dirasakan dan dapat menyebabkan kematian ya, di mana hazard dari elektrikal atau listrik ini ada ya. Nah, salah satunya terciptanya arus kejut listrik ya. Kemudian ada efek termal ya atau suhu berlebihan. Kemudian ada efek medan listrik dan medan magnet. Nah, kebakaran listrik ya dapat dibedakan dengan beberapa kelas. Ini kebakaran kelas C ya. Kebakaran kelas C pada peralatan listrik ya, bahaya kebakarannya ini terbakarnya instalator dapat menghasilkan asap beracun. Kemudian asap pada ruangan yang sempit ini dapat membahayakan manusia. Nah, kebakaran listrik ini dapat menjadi pemicu terbakar bahan lain di sekitarnya. Pemadaman yang salah terhadap kebakaran listrik ini bisa menyebabkan bahaya bagi regu pemadam listrik ya. Nah, apa yang harus kita lakukan bila terjadi kebakaran listrik? Pertama, jika terlihat asap di peralatan listrik, segera kita tekan switch off atau matikan arus listrik peralatan tersebut. Kemudian, matikan aliran listrik ke ruangan di mana terjadi kebakaran listrik. Ya, jangan membuka electrical cabinet yang terbakar apabila belum disiapkan alat pemadam yang sesuai ya. Nah, orang yang tidak berkepentingan harus segera meninggalkan ruangan. Kemudian kita singkirkan barang-barang lain yang memungkinkan terjadinya penyebaran kebakaran. Dan terakhir, gunakan pemadam yang sesuai ya. Dampak arus kejut ya bagi manusia ini kita dapat dilihat dengan tergantung pada bagian tubuh mana yang terkena, kemudian berapa besar arusnya, dan berapa lama durasi mengalirnya arusnya ke tubuh. Ya, di mana tegangan ekstra misalnya rendah antara 50 volt sampai 200 volt ya, ini tidak menimbulkan potensi bahaya. Ini dapat gambarnya ya, ini ada terkena pegangan tangan ya, terus kejut listrik, sedangkan kaki kita ada bagian ke ground metal, sebagian ini ya, bagian tubuh ya, ini ada aliran listriknya ya, kejut. Nah, arus kejut ini dapat menyebabkan cedera luka. Ini contohnya ya, bakar pada tangan dapat menyebabkan luka bakar ya. Dalam proses kita bagaimana melakukan sentuhan terhadap peralatan listrik ya, ada sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Sentuhan langsung ini bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Sedangkan di sentuhan tidak langsung, bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan. Menjadi bertegangan karena apa? Karena terjadi kegagalan isolasi ya. Nah, bahaya kejut listrik ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Ini ada beberapa dari sisi waktu, tegangan, dan arusnya ya.
efek daripada sengatan listrik ya, besar arus yang melewati tubuh ada kondisi aman dan kondisi berbahaya, sedang kemudian ada akibat yang ditimbulkan dari efek sengatan listrik tersebut. Kalau dia arusnya 1 miliampere atau kurang atau 1 sampai 8 miliampere ini masih aman, tetapi di atas 8 miliampere sampai 200 miliampere ini berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, tegangan sentuh yang diizinkan berdasarkan International Electrotechnical Commission ya, standar ini dia ya, tegangan sentuh yang diizinkan, kemudian waktu maksimum yang diizinkan ya. Nah, ini ada kebakaran ya karena listrik, itu terjadi karena pembebanan lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapannya tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, terjadinya kebocoran isolasi, kemudian adanya listrik yang statik, dan terkena sambaran petir. Ini contoh beberapa kabel listrik ya yang terkelupas dari pelindungnya. Ini tentunya ada proteksi bahaya dari jarak aman ya, berdasarkan UIL ya, peraturan yang ada. Kemudian jenis-jenis dari kecelakaan listrik itu ada cedera atau kematian akibat sentuhan arus listrik, akibat kebakaran, kemudian jatuh dari ketinggian ya. Dampak dari bahaya arus kejut ini ya dapat menyebabkan paralize atau membeku ya, atau bisa dikatakan dapat menyebabkan jantung kita bergerak cepat, atau bisa dikatakan gagal jantung, dan dalam beberapa menit kita dapat meninggal ya, kecuali kita dapat segera dibantu dengan alat bantu jantung ya. Nah, ini terjadi kecelakaan jatuh dari ketinggian ya, di mana arus kejut listrik ketika kita dalam pekerjaan memperbaikinya dapat menyebabkan cedera yang tidak langsung ya. Kemudian bagaimana pengendalian bahaya listrik ya jika kecelakaan listrik pada pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kombinasi 3 faktor, peralatan atau instalasi yang tidak aman, kedua lingkungan pada pekerjaan konstruksi, 3 perilaku atau cara kerja yang tidak aman ya. Ini ada contohnya perkabelan. Ini juga ya terlihat. Nah, ini ya terlihat sekali. Ini juga terlalu banyak sambungan-sambungan yang tidak aman. Ini ya, ini terjadi potensi bahaya untuk langsung ya. Kemudian pengendalian isolasi bagian aktif ya. Ini ya kelihatan ya. Kemudian potensi bahaya dari overhead power line ya. Ini potensi bahaya kabel dan kawat ketika rusak ya. Nah, potensi bahaya atau beban lebih ya. Bahaya dapat berasal dari apa? Dari banyaknya peralatan listrik dalam satu kontak ya. Isolasinya leleh, proteksinya tidak memadai. Pengendalian dari proteksi peralatan listrik ya. Ini kita dengan menggunakan GSCL, fuses ataupun circuit breakers ya. Ini ya, tidak aman ya, kelihatan perkabelannya ini juga. Ini ya, dimana kita harus dapat ada safety related work practice ya. Dalam lingkungan kerja kita perlu, jika ada hal seperti ini, maka digunakan pagar dan tanda yang jelas pada perlengkapan peralatan listrik ya. Dan juga dalam